Welcome back Santuy People. Balik lagi di Podcast Santuy. Setelah kita membahas sejarah COVID minggu lalu, kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan produktivitas di tengah pandemi. Sebelumnya, saya Hamzah Diza Santoso dari KKN Kelurahan Sumberjaya, Bekasi. Dan saya bersama dengan 10 tamu spesial. Boleh dong dari kalian perkenalan diri dulu. Ya, Langsung. ada saya, Sukmadi Kurniawan, KKN domisili di Desa Wingenharjo, Cilacap. Nama saya Sultan Gaga Salam dari Fakultas Teknik Elektro, daerah Lopang Cilik, Serang, Banten. Oke, nama saya Danar Jenilman, saya dari jurusan Teknik Elektro, domisili KKN di Desa Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Ya, perkenalkan saya Hafid Jihadan Ahmad, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro, untuk domisili KKN di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Oh iya. Kenalkan, saya Eka Kurniawan, Teknik Elektro, domisili di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, perkenalkan nama saya Febian Aldi, saya dari jurusan Teknik Elektro. Untuk lokasi domisili KKN saya di Desa Kelayan, Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Mahadika, KKN domisili di Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Perkenalkan, nama saya Raffi Rifat Hasim, Fakultas dari Fakultas Teknik Elektro, NIM H1A018060, KKN di Kelurahan Selerok, Kota Tegal. Untuk saya, nama Muhammad Sofyan Alwi Ramadan dari Teknik Elektro untuk daerah KKN di daerah Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Mantap. Oke, kalian udah kenal semua ya kaula muda. Ngomongin WFH nih ya. Gue sih akhir-akhir ini lagi sibuk belajar web lagi gitu. Karena gue juga karena belajar web tuh penting juga menurut gue gitu kan. Selain belajar web, gue juga lagi nyoba-nyoba dalemin TOEFL lagi gitu kan. Buat coba-coba ntar tes TOEFL, kali aja kan nilainya bagus gitu kan ya. Kalau dari lu pada gimana nih Tan? Lu gimana Tan? Akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih? Nah ya paling sekarang juga ya ngisi kesibukan aja sih, kayak misal belajar gitu, atau kayak gue juga nyari ilmu baru lah istilahnya gitu. Ya oke. Kalau dari lu nih Di, gimana Di? Jadi gua ya, selama WFH malah jadi sibuk, paling bantu-bantu di rumah, ada buka usaha gitu, malah kuliah online malah jadi kurang fokus kalau gua, karena distract-distractnya banyak gitu, ada yang ke-distract kayak jadi nggak fokus kuliah, malah fokus ke kerjaan di rumah gitu. Mungkin gitu sih kendala gua kalau di WFH. Oke. Nah, kalau dari lu Dinar, gimana nih Nar? Kalau gue sih alhamdulillah gitu ya. Bersyukur juga kemarin meskipun banyak kendala tuh kemarin beruntung juga gitu. Aku ngambil mata kuliah internet opting tuh. Meskipun banyak kendalanya tuh, tapi pada akhirnya banyak bermanfaatnya gitu kan di sini. Jadi kalau lagi WFH tuh, kalau menurut saya tuh banyak amati lingkungan sekitar lah gitu. Misalkan di daerah saya tuh banyak peternak gitu loh. Nah kemarin beruntung tuh dari salah satu matkul IoT itu, dia tuh ada tugas gitu buat pengembangan sistem otomatis yang sistem otomatisnya tuh berbasis suhu gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan di daerah saya itu buat membuat alat penetas telur gitu. Sekarang tuh lagi pengembangan gitu, lagi pengembangan sistem
penetes telur full otomatis gitu dari mulai kan biasanya sekarang yang masih dijual tuh penetes telurnya tuh masih otomatisnya Lampu tuh biasa ya? masih di suhu tuh pengaturan otomatisnya tuh. Oh Nah, iya iya. saya tuh lagi mengembangkan eh sistem otomatisnya tuh sama kelembapannya juga. Soalnya penetasan telur tuh selain suhunya harus diatur, kelembapannya juga harus diatur juga gitu. Nah, Iya iya. nanti tuh rencana juga sekarang lagi diterapkan di kinerja di KKN gitu. Itu juga buat dimasukkan ke proker KKN gitu. Pembuatan alat tata telur. Gitu sih Nah, Pak mantep. sekarang. Nah, itu mantep tuh. Bisa berguna banget sih ilmunya ya. Jadi bisa langsung masuk ke proker PKKN juga gitu kan, membantu masyarakat sekitar ya kan. Mantap mantap. Jadi Nah, kalau dari gitu amati di lingkungan sekitar mana yang bisa dimanfaatkan dari ilmu kita gitu. Saran sih. Iya iya. Bener banget bener banget. Nah, selanjutnya kalau dari lu gimana, Fit? Lu kegiatan lu lagi ngapain aja sih belakangan ini? Oke, kalau gue ya kan kebanyakan di rumah nih, terus juga sendiri ya di rumah gitu. Biasanya main kemana, terus ini di rumah sendiri. Jadi yang pertama gue lakuin tuh bener-bener evaluasi gitu. Selama ini kuliah tuh udah dapet apa aja sih? Terus nanti setelah kuliah mau kemana gitu. Jadi gue coba mempersiapkan gue mau kemana arahnya gitu. Jadi gue Iya iya. coba menggali-gali diri sih gitu simpelnya. Oke oke oke. Nah, kalau dari lu Kak gimana nih, Kak? Nah, gue ya, karena berhubung 2 bulan terakhir ini lagi KP ya, jadi ya kesibukannya KP gitu dari pagi sampai sore jam 6 ya. Jadi selama itu keisi buat KP aja. Lumayan sih banyak dapat ini pelajaran pas KP itu. Misal gini, jadi kita tahu seluk-beluk tentang apa sih lampu-lampu neon tuh kan di rumah jarang pakai ya. Iya. Ya, jadi lampu neon tuh kebanyakan di sana pakai lampu neon yang 2 jenis kan, LED sama PLC kalau nggak salah namanya ya kemarin ya. Jadi ya seluk-beluk tentang begitu. Terus tahu juga kemarin diajarin tentang LDR ya. Bukan itu ya, LDR ya. bukan LDR. Ya, LDR itu yang nangkep cahaya gitu. Iya iya iya. Oh, Iya. jadi lu kesibukan lu KP nih ya, lagi 2 bulan ini ya. Iya. KP di mana sih kalau boleh tahu? Di AP ya, Asia Plaza Tasik ya. Itu pas Oh, Asia ya. Plaza. Iya iya iya. Oke oke, mantap. Kalau dari lu Feb gimana nih, Feb? Ya kalau gue sih ya mirip-mirip Hafid ya, cuman kalau gue lagi mencoba-coba aja gitu. Misalnya gue kan sekarang lagi jalanin usaha, ya usahanya di Facebook sama di IG. Cuma yang IG kurang antusias soalnya masih baru. Kalau di Facebook udah lumayan ramai lah. Nah terus juga gue juga ya sama seperti Luza belajar website ya. Waktu itu gue nanya soal website, ya gue belajar dasarnya dulu aja kayak HTML, CSS, JavaScript, dan ya pokoknya gue belajar tentang desainnya juga. Terus juga gue karena gue masuk elektro juga gue harus punya skill elektron juga gitu kan, setidaknya kalau udah lulus. Ya gue banyak belajar soal kayak MATLAB. Ya paling begitu sih dari kesibukan gue, itu aja. Oke oke, mantap mantap mantap. Kalau dari lu gimana Dik nih, Dik? Kesibukan lu ngapain aja sih, Dik? Ya di selang gua nganggur apa ini ya mungkin kebanyakan bantuin orang tua sih di rumah. Kan gua orang jauh ya, gua kuliah di Jawa, kampung gua di Lampung ya, jadi ya sebisa mungkin gua manfaatin untuk bantu-bantu orang tua sih. Kayak terutama bantu di dapur, bantuin ibu gua. Ya apa, cuci piring, pemasak, apa ya kayak gitulah mungkin ya. Oke oke oke. Nah, selanjutnya kalau dari lu gimana nih, Fit? Kesibukan lu lagi ngapain aja sih? Kalau dari gua sih ya kuliah online kayak biasa ya, kayak kan ada laporan kerjain gitu. Terus yang lebih itu sih paling kayak jaga kesehatan gitu, terus tidur nggak terlalu malam, olahraga teratur, terus bisa makanan bergizi udah gitu. Terus apalagi kan lagi pandemi, terus wajib banget nggak setiap individu tuh buat ngejaga kesehatan diri sendiri kan, biar nggak ngerugiin orang lain. Sudah gitu aja. Kalau dari lu Sob, gimana nih Sob?
Lu kesibukan lu lagi ngapain aja sih belakangan ini? Selain KKN ya? Kalau gua sih emang tetap bantu-bantu orang tua ngejalanin bisnis ya. Sambil ngamatin sekitar tuh bener tuh. Emang kalau mau jadi kayak tips buat pebisnis tuh emang harus ngamatin sekitar. Kayak harus ada terobosan-terobosan baru nih buat kayak di pandemi kayak gini. Apa ya kira-kira yang bisa dijalanin kayak gitu. Terobosan apa kayak gitu lah. Oh, lu Lebih ambil banyak IoT belajar. juga, Sob? Ngambil dong. Oh, Jelas. pantes kayak Danar ya? Iya dong. Yoi. Yo, emang the best. Pak Ajis the best ya, Dar. Yoi. Yoi, kawan. Itu Ngumpulin duit harusnya ngambil pribadi. IoT ya. Sumpah Iya. lu bakal kebuka anjing. Ambil Yoti kocak. Bakalan Enak tapi sumpah enak. ini lo bakalan meskipun tersiksa dulu. Iya. Tapi enak. Tapi ilmunya lo bagus banget ya. Bagus parah, sumpah nggak bohong gua. Jadi lu yang kayak biasa di teknik nih, kayak males ngerjain tugas, jadi kalau ada tugas tuh udah kebiasa gitu. Mau deadline berapa hari, berapa itu tuh udah kebiasa gara-gara Yoti. Nah tuh, mantap tuh. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke berita aja. Ini ada berita dari btp.ac.id, yaitu tips menjadi mahasiswa produktif dan kreatif di tengah pandemi. Nah, yang pertama itu adalah membaca buku. Kalau gue sendiri sih akhir-akhir ini lagi baca-baca novel doang gitu ya. Tapi novelnya bahasa Inggris gitu. Jadinya gue juga jadi belajar kosakata baru gitu kan. Karena kan gue juga lemah banget gitu di Inggris, jadinya harus banyak-banyak baca juga gitu kan. Baca sekaligus dengerin juga gitu, denger YouTube segala macem. Nah, kalau dari lu pada nih, kira-kira apa sih buku-buku apa aja sih yang kalian baca? Gimana, Nar? Kalau menurut aku sih yang tentang di sini ya, yang tentang di berita tentang kegiatan yang bisa dilakukan tentang membaca buku ya. Menurut aku ini Iya. emang benar sih, emang benar-benar penting gitu mau baca buku tuh harus ditumbuhkan gitu. Meskipun misalkan kita mendapat ilmu tuh emang nggak melulu di tentang membaca buku gitu. Bisa aja kita dapat mungkin di mendengarkan podcast atau mendengarkan bedah buku orang lain gitu atau mendengarkan ilmu-ilmu. Jadi ilmu tuh bisa didapat di mana aja gitu. Tapi tentang membaca buku ini menurut aku kenapa bisa penting gitu. Karena di dalam buku ini kita bisa mendapatkan ilmu baru gitu. Terkadang di dalam satu buku itu setiap orang bisa mempunyai pandangan berbeda-beda gitu. Maka dari itu Benar-benar. menurut aku emang benar-benar penting gitu dalam membaca buku, apalagi di masa pandemi ini gitu. Kita jarang melakukan kegiatan di luar gitu. Misalkan aku nih di akhir-akhir ini selama pandemi udah membaca buku beberapa gitu, misalkan kayak Lembaga Budi, terus Lembaga Hidup, terus juga ada Hidup Seorang Muslim gitu. Itu lumayan lah, ada beberapa gitu yang banyak dikitnya gitu pasti ada narap gitu ke diri kita gitu. Itu sih paling Iya, mantap. Jadi penting banget sih membaca buku ya buat nambah-nambah referensi kita juga gitu kan. Buat ngabisin waktu juga kita daripada main HP terus gitu kan, mendingan coba-coba kita baca buku gitu kan. Nah, selanjutnya kalau dari lu gimana nih, Pep? Lu udah baca-baca buku apa aja sih? Ya kalau gue sih lebih banyak baca buku tentang psikologi sama tentang motivasi hidup sih ya, paling gitu sih. Iya. Terus ya gue juga nonton video-video YouTube gitu. Terus kalau misalnya kelebihan membaca buku dibanding nonton video gitu ya, tadi bisa menambah cara pola pikir sama sudut pandang seseorang gitulah. Iya, Itu dari gua. bisa lebih terbuka gitu ya pola pikir paling. kita segala macam. Iya. Oke. Kalau dari lu, Sob, lu gimana nih, Sob? Baca buku lu udah sampai mana nih sekarang? Kalau gua sih kalau gua kemarin ya terakhir tuh sering baca buku tuh tentang masalah Instagram nih. Karena gua ada kerjaan juga di situ, cara-cara bikin konten yang bagus sama kayak cara nguploadnya gimana, cara baca apa namanya? Baca apa ya? Kayak baca alur Instagram tuh kayak gimana gitu. Biar dapat jadi top of mind-nya gitu. Paling algoritma gitu sih. Instagram gitu lu ya. Nah, algoritmanya. Nah, Lebih iya. sering belajar kayak gitu sih gue. Lebih ke arah bisnis yang dibutuhin. Ya penting juga sih itu buat majuin bisnis kita juga ya.
Iya, Iya, iya. biar kedepannya juga kita tahu nih kalau lulus juga udah tahu ke arah mana, nggak harus melulu jadi pegawai juga. Ya bisa jadi entrepreneur juga ya ntar. Iya, benar. Iya. Oke, kalau dari lu gimana, Didi? Di? Nah, kalau dari gua ya, kalau gua baca buku sekarang ini lagi baca buku kayak motivasi itu, sama ada buku memulai usaha tuh gimana, sama pola pikir memulai usaha tuh kayak gimana ya jelasinnya. Jadi dapat ilmu baru lah di baca buku itu. Jadi kayak mulai usaha tuh jangan takut rugi, jadi mikir ke depannya gitu. Kalau emang lu bisa invest di situ, invest modal, tapi ke depannya bakal nilai pasarnya bakal gede, ya nggak usah takut-takut rugi gitu. Walaupun lu harus ngutang kesana sini, tapi kalau emang lu yakin sama ya apa yang lu lakuin, sama kedepannya bakal emang itu udah pasti Bagus. bagus gitu. Ya lakuin aja gitu. Nggak usah terlalu mikirin yang enggak gitu. Mungkin Iya, iya, iya. dari buku emang pikiran jadi lebih terbuka gitu kalau baca buku baru, buku-buku yang positif ya. Kalau buku negatif mungkin pikirannya bakal jadi negatif juga. Mungkin sarannya ya harus pintar-pintar milih buku yang bisa membawa diri lu jadi lebih terbuka, jadi lebih positif gitu. Nah, tuh benar banget tuh. Jadi kalian yang di rumah juga coba-coba deh baca buku, karena walaupun kalian lagi misalnya sekarang lagi nggak suka baca buku aja dulu, buku-buku baca-baca aja dulu buku-buku yang kalian suka dulu gitu kan. Kayak komik nggak apa-apa gitu kan, kayak novel, kayak gue juga. Ntar abis udah nyukain itu, udah mulai suka baca buku, nah kalian bisa tuh baca-baca buku yang lebih advance gitu kan. Jadi pengetahuan kalian juga bakal bertambah terus gitu, makin dalam. Nah, next buat tips produktivitas selanjutnya yaitu update CV dan portofolio nih. Kalau gue sendiri sih buat update CV dan portofolio itu kemarin gue lagi kerja praktek gitu kan di perusahaan listrik Indonesia gitu kan. Jadinya oh iya, perusahaan listrik negara, sorry. Jadi gue kerja praktek itu suatu mata kuliah wajib gitu kan di Unsud. Jadi kita belajar bekerja gitu di suatu perusahaan. Nah, kalau dari kalian nih, kalian buat update CV dan portofolio kalian lagi ngapain aja sih? Kalau dari lu sendiri gimana nih, Pet? Apa sih, Pet, kegiatan lu buat update CV dan portofolio? Kalau gue pribadi kan gue pengen berkarir di perusahaan gitu ya, mau BUMN atau enggak swasta gitu. Nah, CV itu gue perhatiin banget nih. Jadi gue sekarang nih lagi banyakin ngembangin skill-skill tentang software-software yang menunjang di bidang gue gitu. Misalnya kan gue ngambil power system ya. Jadi gue memperdalam power system gitu, terus supaya bisa memenuhi CV. Nah, Iya. kalau buat portofolio kan kita belum ada project yang udah kita jalanin ya buat hasil kerja. Paling Iya. bentuk nyatanya tuh tugas akhir gitu nanti. Jadi gue lagi nyari-nyari topik buat tugas akhir nanti yang kira-kira bisa menunjang gue di suatu bidang keahlian gue nanti gitu. Jadi Benar. portofolio kan belum ada, jadi ya itu disiapin gitu. BTW portofolio tuh bukan kertas garis-garis ya guys. Itu folio, mohon maaf. Bukan. Oh iya ya, mirip-mirip. Aduh, gimana dong, Pak? Iya. Hafid. Itu HPS ya sih. Selain tugas Tadi. akhir juga kan bisa juga laporan KP gitu kan dimasukin nanti. Kalau lu nih, Kak, lu lagi ngapain aja sih, Kak, buat update CV lu sama portofolio? Update CV ya. Kemarin tuh lagi habis KP ya. Jadi istilahnya kan magang tuh ya. Dapat pengalaman seputar listrik gitu. Bukan Banyak hanya ya? listrik yang PLN gitu ya. Listrik Iya. kecil kayak yang elektronika juga dapat kemarin tuh. Ya lumayan banget sih tuh buat ngisi-ngisi ya CV Iya, ya. lumayan nah.
Oke. Ada lagi, Kak? Kemarin juga mengasah kemampuan hitungan CV nggak ya? Mengasah kemampu itu Skill lebih ke ya, iya. skill ya. Skill. Ya udah kemarin itu aja yang KP. KP doang ya. Oke. Oh. Udah siap, Vi? Udah. Udah. Kalau lu nih, Vi, lu lagi ngapain aja sih, Vi, buat update CV dan portofolio? Oh, kalau gua sih kan ini kan lagi pandemi kan ya, jadi paling nyari-nyari CV tuh yang bisa didapat tuh dari online gitu kayak misal ada di website apa, nah di situ ada tes, nah tesnya tuh bisa dapet CV gitu, CV kayak sertifikat online gitu kan. Nah itu tuh Iya. lumayan tuh kan bisa ditaruh di LinkedIn juga ada linknya gitu. Nah, terus Benar. paling sama terus dicampurin yang kayak CV yang udah pernah dapet paling kayak yang misal dari SMA atau apa itu digabungin itu dimasukin LinkedIn. Ya udah gitu sih paling. Oke. Jadi kalian juga bisa ngisi-ngisi CV nih yang buat lagi kuliah bisa magang online kan sekarang lagi banyak tuh. Terus kalian juga bisa magang offline, contohnya kayak di perusahaan-perusahaan atau di startup gitu kan. Atau juga kalian bisa nanti ikut-ikut seminar segala macem. Masih banyak sih buat ngisi-ngisi buat ngisi-ngisi CV sama portfolio kalian. Kalian juga bisa nyiptain karya-karya kalian gitu kan kalau kalian jurusan DKV atau kesenian segala macem gitu kan. Nah, untuk selanjutnya nih meningkatkan produktivitas kita juga bisa mengasah minat dan kemampuan gitu kan ya. Kalau gue sendiri sih sekarang lagi ngasah-ngasah minat. Minat gue sih sekarang lagi ke web tadi yang udah gue bilang tadi. Gue lagi memperdalam lagi di web, front end sama back end-nya gitu kan. Paling itu doang sih kalau dari gue. Kalau dari Sopyan gimana, Sob? Untuk ngasah minat dan kemampuan, lu lagi ngapain aja sih, Sob, sekarang ini? Kalau ngasah sih gue ini ya lebih ke arah sering kopdar gitu, kayak bukan kopdar sih, kayak lebih sering ikut ngobrol sama teman-teman relasinya orang tua gitu yang sama-sama juga pebisnis. Jadi kita tahu nih seluk-beluk bisnis tuh kayak gimana. Jadi kayak banyak orang nih kayak yang bisnis tuh kayak ya udahlah bisnis aja dulu. Kalau sebenarnya tuh bisnis tuh nggak kayak gitu. Kalau lu ada knowledge di bisnis pasti lu untuk ngeraih kesuksesannya tuh lebih cepet gitu, nggak usah harus ngerasain nggak enak pahitnya kegagalan dulu. Kegagalan mah pasti ada, tapi ya Lebih baik dihindari gitu ya? dihindari iya dengan belajar dari obrolan Orang-orang yang sama orang-orang yang udah dahulu berpengalaman. dahulu lebih dulu lah buat bisnis kayak gitu sih. Lebih banyak ngobrol aja sih kalau gua buat nambahinnya. Benar. Sama jalanin bisnis lu juga lah yang pasti mah ya. Iya, sambil Yoi. kita tahu sendiri lah gimana ntar. Maksudnya rasain jatuhnya bisnis tuh kayak gimana kayak gitu. Benar. Tuh buat kalian juga selain kalian juga harus ada skill jualan, kalian juga harus punya skill nambah-nambah relasi gitu. Itu relasi penting banget ya di bisnis tuh. Ya, Sob ya. Iya, penting banget sih buat Nah. buat naikin sales lu bisa, buat naikin minat pikiran lu ke depannya juga bisa kayak gitu. Nah, itu benar banget tuh. Nah, kalau dari Ya paling masuk dikit ke bisnis nih, ya boleh. next ya. Karena kalau bisnis tuh jangan nunggu kaya dulu, tapi malah kalau kita bisa jualan apa dilaksanain aja kayak CT, tau kan ya, Khairul Tanjung. Itu bisnis awalnya tuh fotokopian di bawah tangga di UGM gitu. Sampai sekarang CT Corp gede banget gitu. Kan karena kuncinya satu doang itu, ulet, tekun. Udah itu Tekun doang. dan kalau jatuh tuh secepat mungkin tuh bisa bangun gitu, nggak usah nunggu-nunggu yang lain. Iya, jangan larut-larut kesedihan juga ya, langsung aja coba lagi gitu kan. Iya benar. Benar. Nah, kalau dari lu nih, Nar, lagi ngapain aja sih, Nar, buat ngasah minat lu? Kalau aku sih masih kembali lagi ke yang masalah tadi yang tentang yang pertama penetas telur. Karena dari awal tuh gak tahu lah, mungkin dari faktor keluarga juga gitu. Di keluarga aku tuh basicnya tuh peternak gitu. Meskipun nggak besar juga gitu, masih kecil-kecilan, tapi ada gitu, ada efek secara tidak langsung kepada kita tuh buat ke hal peternakan tuh jadi menarik gitu. Nah, maka dari itu di minat dan bakat ini di minat
di Minat bakat. minat dan kemampuan ini aku tuh lebih menarik ke hal-hal peternakan gitu. Tapi tidak terlepas juga masih menyambung sama teknik elektro gitu. Maka dari itu yang tadi dibahas tuh yang tentang penetasan telur otomatis tuh saya tuh jadi lebih tertarik gitu mengembangkan minat di alat tetas itu gitu. Mungkin itu sih. Iya, bisa. Mantap. Ke teknologi terapan berarti ya. Jadi langsung Nah, ya. diterapin ilmunya. Jadi Iya. nah Mantap. setelah dapat di kuliah tuh gitu kalau bisa tuh kita amati gitu lingkungan sekitar apa yang bisa dimanfaatkan dari ilmu kita gitu. Bener banget tuh. Siapa tahu ntar kan Mantap. juga kandangnya bisa besar juga, jadinya Mudah-mudahan kandang itu juga udah otomatis gitu dari pengaliran air, pemberian pakan juga kan, jadinya ntar semua otomatis. Nah, kedepannya gitu. Kebersihan emang kotoran. itu udah sistem otomatis semua gitu. Jadi bisa lebih memudahkan untuk para peternak gitu. Yang penting kedepannya tuh bisa gitu ilmu yang saya kembangkan itu bisa bermanfaat untuk khalayak banyak gitu. Harapannya sih seperti itu sih. Iya, soalnya gue juga pernah lihat tuh kan gue pernah lihat di YouTube ada kandang itu semuanya udah otomatis gitu, dari pembersihan kandang, pemberian pakan, pemberian air. Itu coba ntar lu bisa tonton di YouTube itu. Mungkin lu bisa bikin kayak gitu buat kandang lu ntar jadi besar. Nah, Mantap. apalagi tuh yang di sistem otomatis kan peternakannya yang di Jepang tuh. Dia tuh selain sistem makan, sistem apapun yang otomatis, dia tuh bisa juga mendeteksi penyakit ayam secara otomatis juga tuh, menggunakan robot. Keren juga tuh. Nah, itu. Kedepannya bisa juga tuh bisa dipelajari lebih jauh gitu sampai. Orang kok bisa kena corona nggak sih? Hah? Kenapa? Flu burung paling ayam. Jadi dia tuh mendeteksinya tuh dari dari warna jangger ayam. Apa sih bahasa Inggrisnya? Jangger ayam tuh. Jadi warnanya kurang cerah atau misalkan warnanya tuh udah mulai warna ke pudar gitu, ke warna putih gitu, pucat gitu. Nanti diindikasikan bahwa dia tuh udah kurang sehat gitu. Jadi tandanya ayam sehat tuh ketika jangger ayamnya tuh berwarna merah cerah gitu. Oh, iya. Gitu. Kenapa Bentar bisa? Ham, sorry Ham, gua potong Ham. Itu mau nanya dong Nar, kalau semuanya itu dilurusin dulu. Itu kalau untuk ayam apa tuh? Kan nggak semua ayam ada jenggernya juga kan? Semua ayam jenggernya. Ada yang gede, ada yang enggak. Pasti kalau semua ayam ada jenggernya. Kalau bukannya ayam itu nggak ada ya? Buat ayam pedaging ya? Pedaging ada. Iya, boiler. Jenisnya, Ada, gua nanya jenisnya. Tapi gue kemarin ke warung makan ayam goreng nggak ada jenggernya. Itu dipotong. Kalau lu nih Pit, lu lagi ngapain aja sih Pit buat ngasah skill lu sekarang ini, ngasah kemampuan lu? Ya, ngasah minat kemampuan ya. Balik lagi karena sekarang lagi COVID ya, terus juga masa-masa KKN. Nah, jadi gue pengen ini aja sih ngingetin nih ke teman-teman. Kita kan rata-rata umumnya manusia tuh memiliki 3 fase ya, masa muda, masa produktif, sama masa tua. Nah, kalau di masa muda tuh waktu kita banyak, tenaga kita banyak, tapi yang nggak ada tenaga kita banyak, waktu kita banyak, tapi yang nggak ada uang kan, karena uang masih dari orang tua. Nah, sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu dan tenaga kita buat mencari resource atau sumber daya sebanyak-banyaknya gitu. Karena nanti di masa kedua yaitu masa produktif, ketika uang sudah ada, tenaga masih ada, tetapi waktu luang nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah punya tanggung jawab gitu. Jadi udah nggak bisa ngembangin skill. Dan yang terakhir ada waktu tua, yaitu ketika waktu kita sudah banyak, uang kita udah ada, tetapi yang kita nggak punya tenaga dan kesehatan gitu. Jadi kita tinggal nikmatin hasilnya. Nah, mumpung kita masih muda, jadi kita harus mengasah minat dan kemampuan kita. Nah, kalau gue sendiri buat mengasah kemampuan, gue sih yang pasti kan di elektro ini banyak ngitung ya. Cuma yang selain ngitung yang sebenarnya elektro harus milikin tuh kemampuan nalar sama berpikir tuh. Buat logikanya harus kita jalankan supaya bisa menganalisis sistem-sistem yang ribet gitu. Nah, kalau kita udah biasa buat
berpikir, buat menganalisis suatu masalah, nanti kebiasaan itu akan terbawa di bidang manapun kita akan, kerja gitu. Bisa sebagai, karyawan atau pekerja kantoran, bisa juga sebagai wirausaha atau entrepreneur, atau bahkan, misalnya mau terjun ke politik sekalipun itu menganalisis masalah dan menyelesaikan solusinya itu penting banget Bener gitu. bener bener. Nah, kalau buat, minat ya, kan kebetulan gua lagi ikut organisasi Apa sih itu DLM? DLMFT. DLM Itu, tuh apa sih? kalau yang kalau yang nggak Macam tahu DLM ya, sedikit aja MPR nih ya sih, ya ngasih kan tahu. fungsinya sama. Iya, gitu, fungsi legislatif. Jadi, Dewan Legislatif Mahasiswa. Nah, itu legislatif sedikit aja nih ya, legislatif tuh, membagi yang isu tentang teori tentang apa, aduh lupa lagi, trio politikal apa ya, pokoknya yang dibagi atas 3 jadi Trias trio trias politika. politikal Trias oh iya politika. trias. Iya, trias Ya politika. Nah politika. itu, jadi dibagi atas 3 sistem kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, sama yudikatif gitu. Nah ini legislatif tuh yang membuat undang-undang, mengatur sistem, sedangkan eksekutif itu kan berasal dari kata eksekutor, yaitu, eee, pembuat Iya. keputusan gitu. Nah jadi kalau legislatif tuh buat undang-undangnya gitu. Nah terus jadinya gue, gara-gara ikut, DLM ya, jadi gue lebih minat ke isu-isu politik gitu sekarang. Gue jadi ngikutin tentang isu-isu yang lagi hangat gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa menanggapi isu itu tuh harus dari 2 perspektif gitu, dari kubu yang pro dan dari kubu yang kontra. Kenapa harus kayak gitu? Kalau enggak kita dari 2 perspektif, kita cuma pakai 1 perspektif, nanti akan terjadi yang namanya, fanatisme sama dipolarisasi, Iya iya. gitu. Kalau fanatisme kan Benar fanatik benar. ya, asal katanya fanatik. Jadi kita, terlalu mengidolakan suatu sosok gitu. Jadi, apapun kesalahannya kita bela, meskipun dia udah salah kita bela. Karena dia dapat input dari yang baik-baiknya doang, Nerima karena dia yang nggak buruknya mau gitu ya? dengerin Mmm, dari buruk-buruknya heeh, gitu. Nah, kalau udah ada fanatisme, nah maka akan terjadi polarisasi gitu. Jadi ada pemecahan 2 kubu gitu. Jadi itu bisa kalau ditarik jauh ya, bisa benar memecah benar. belah bangsa gitu. Nah, sebagai anak muda ya, kita sebenarnya punya panggilan gitu. Nah, tinggal kita mau ngejawab panggilan itu atau enggak, Bener bener. Jadi mahasiswa gitu tuh dah. juga harus kritis segala macam ya. Nggak apa-apa kalian juga ngeritik Iya, pemerintah contohnya, itu nggak apa-apa asal, sesuai data juga gitu kan, jangan termakan berita-berita hoaks juga gitu kan. Iya benar. Itu sih. Nah, benar benar. selanjutnya kalau dari lu Tan gimana Tan? Buat mengasah minat dan kemampuan lu lagi ngapain aja sih Tan? Kayak di masa pandemi ini kan kayak orang-orang pada nggak bisa keluar rumah kan. Benar Terus benar. kayak pendapatan juga makin sulit gitu kan. Iya, Nah, banyak banget sekarang kayak lagi booming banget kan di Indonesia kayak orang mulai pada bisnis di masa pandemi gini. benar Terus benar banget. mulai investasi dari saham atau kripto gitu kan. Nah, karena dua-duanya juga bisa dilakuin dari rumah gitu kan, bisnis, investasi. Kalau gua kayak Iya, rada minat juga sih ke bisnis atau ke saham gitu. Jadi pas gua ah? main kripto. Main Nah, iya kripto main kan? kripto. Belum. Main kripto Oh, enggak lu? Tapi belum. gua rada minat aja Oh, sih. belum. Jadi eh gua nyoba untuk belajar baca buku atau apa nonton dari YouTube, belajar dari rumah lah istilahnya gitu. Nah, Iya iya. Berarti lu jadi lagi gua mencoba. iya gue mencoba aja buat belajar mahamin biar di masa pandemi ini kayak gue dapet ilmu lah gitu. Dan gue Benar juga benar. tahu kayak harus kemana gitu. Iya, berarti intinya lu sekarang lagi coba-coba bisnis segala macam, mau terjun juga ke kripto segala macam ya kan? Iya, gue Oke oke pengen oke. nyoba aja sih. Siapa tahu ya kan namanya nyoba kan gak ada yang tahu kan berhasil apa enggaknya. Iya. Lu enggak minat jadi YouTuber Snack ya, video, Tan? Buat snack jadi video. YouTuber Aduh, bukannya Iya, gak minat bro. apa tuh? TikToker. Kayak susah banget sih menurut gue kalau jadi YouTuber ya.
Kan belum Buat dicoba kan? sekarang sih kayaknya lebih enak jadi TikToker nggak sih? Lebih Snack gampang video. gitu. Nah ya TikToker bisa juga tuh. Apalagi Nah, Lebih itu ada. kayak si Raffi ya kan. Si Raffi udah mulai jadi Iya. anak-anak TikTok ya kan, joget-joget gitu. Mana ada. Oke, oke, oke. Next buat meningkatkan produktivitas selanjutnya yaitu mengikuti seminar daring gitu. Kalau gue sih lumayan agak jarang sih ya, agak jaring buat ikut seminar-seminar daring. Paling ikut-ikut seminar tuh yang dari kampus doang gitu. Biasanya dosen tuh suka nawarin gitu ada seminar daring, terus ada dapat sertifikat juga kan. Lumayan bisa taruh di CV gitu kan, sertifikatnya. Kalau dari lu Feb gimana nih Feb? Lu kayaknya kan sering ikut-ikut seminar daring nih, dari kampus atau dari luar kampus gitu. Coba Feb ceritain. Ya gua alasan gua kenapa sering ikut seminar itu karena ya kan nanti kan kita yudisium tuh harus ngumpul sertifikat ya. Itu kan ada Iya poin-poinnya benar-benar. tuh. Itu gua diceritain sama kakak gua, kendala mahasiswa akhir tuh itu gitu. Nanti mereka skripsinya udah mau kelar tapi poin yudisium mereka tuh kayak terhambat gitu Kurang. gara-gara mereka jangan ikut seminar gitu loh. Nah Iya, jadi iya, ya iya. gue sih cari aman sekarang aja mumpung sekarang lagi online kan. Terus juga nggak bayar kan, kalau seminar offline itu kan biasanya bayar ya. Kan ada Iya, konsumsi iya. juga. Jadi ya pengeluaran juga, waktu juga kesita kan. Akhirnya gue sekarang Benar-benar. aja karena gue juga nggak ada kendala internet, ada wifi juga, jadi ikut-ikutin aja. Terus juga di seminar tuh kita kayak banyak membuka open minded gitulah, karena nanti kan kita di seminar itu kan banyak ya temanya. Kalau gue ikut-ikut seminar tuh nggak melulu soal elektro gitu ya, paling elektro cuma Bisa. 20%, ya sisanya 80% itu tentang ekonomi, tentang karakteristik, psikologi segala macam. Karena ya kalau seminar elektro kan gue tinggal ikut acaranya HMTE kan, kayak Iya, gitu sih. udah sering juga ya kan? Iya udah sering juga, makanya ikut-ikut seminar kayak gitu lumayan juga gitu. Karena ya tadi gue cari aman aja sih buat yudisium. Sama nanti kan misalnya kita kan pas yudisium itu kan nanti sama dosen itu kan bakal ditanya tuh, dosen Iya, iya. yang bagian dosen pembimbing tuh bisa ditanya Seminar. tuh, iya seminar apa aja nih ikutin, apa aja kan yang yang didapat dari seminar itu biasanya kayak gitu. Itu gue dapet cerita dari Benar-benar. dari kakak gue juga gitu ya. Paling dari gue Benar-benar. itu sih ya Nah itu tuh. teman-teman kalau misalnya di sini nggak ada kesibukan sama sekali ya luangin waktu lah seminggu sekali atau seminggu 2 kali tiap weekend. Itu kan biasanya ada seminar tuh, seminar gratis aja, cari di Instagram gitu. Benar banget tuh. Jadi selain nambah pengetahuan juga nambah-nambah servis gitu ya, nambah-nambah poin buat yudisium Gitu. kan. Ya Kalau lihat aja teman-teman di seminar kenapa? itu mereka rata-rata pada ribut sertif gitu di Iya. kolom chat gitu kan. Kalau kalian ada di kampusnya sebelum yudisium harus punya beberapa poin sertifikat dari seminar, tuh kalian bisa coba-coba tuh banyak-banyakin ikut seminar gitu. Walaupun nggak berhubungan sama jurusan kalian, tapi kan lumayan ilmunya tuh kita bisa dapat ilmu lebih gitu di luar bidang kita. Nah, kalau dari lu sendiri gimana Pit buat seminar? Ya, kalau seminar gue jujur sering ikut-ikut juga. Cuma yang gue sebenarnya gue nggak terlalu ngejar sertif gitu. Emang buat yudisium iya itu satu. Tapi yang gue lebih kejar tuh forumnya gitu kan, biasanya di grup seminar gitu dia bikin grup ya. Nah biasanya itu membuat ekosistem baru di grup tersebut. Jadi sering ngasih info seminar berikutnya. Jadi kita ikut lagi seminar, dapat network lagi, ikut lagi. Jadi kayak berakar gitu, jadi banyak jaringannya. Bener-bener. Nah, jadi lu ya jadi selain ya gimana? Jadi lu Selain dapat lanjut lu Pit, lu Pit. Ketawa nggak nih? Ya jadi selain dapat ilmu, kita dapat konektivitas juga gitu. Oh benar-benar. Jadi networking juga penting banget sih itu ya. Dan juga Ya, jadi lu nggak perlu ribet-ribet nyari seminar lagi gitu, langsung diumumin di grup itu kan. iya, kadang suka ada yang nge-share grup itu seminar gitu-gitu. Benar banget. Tapi kalau grupnya nggak jelas ya live aja. Iya itu mah wajib Nah itu. itu benar banget tuh. Jadi kita nggak ada ikatan itu instansi gitu. Jadi enaknya di situ. Kalau nggak suka ya kita tinggalin aja. Gitu. Nah iya tuh benar. Tuh kalian juga bisa coba tuh triknya Hafid tuh kan. Nah dari 4 saran meningkatkan produktivitas, saatnya yang terakhir nih, yaitu olahraga nih yang paling penting sih seharusnya sih. Soalnya kan
buat jaga kesehatan juga gitu kan. Apalagi kita harus ningkatin imun juga salah satunya dengan olahraga gitu kan, makan sehat. Kalau gue sendiri sih sekarang paling cuma jogging-jogging doang gitu ya, pagi atau enggak sore. Kalau misalnya pagi masih ngantuk, biasanya gue sore sih jogging itu, keluar aja di perumahan bentar atau enggak skipping deh 4 kali gitu kan. Nah kalau lu Sob gimana Sob? Ini si Sopian ini ngomong-ngomong lagi udah turun 20 kilo nih Sob ya? Coba Sob kasih Sob. Lagi diet keto. Nah itu lagi dia tuh, coba Sob. Diet keto nggak Sob kalau nggak salah? Kagak, kalau gua diet air putih. Diet air putih gimana tuh Sob maksudnya Sob? Gimana ya? Diet air putih tuh kayak ya Banyak lu minum tuh gitu. iya lebih banyak minum air putih. Tapi gua di sini setelah gua turun sebenarnya bukan 20 kilo sih ya. Kalau gua ngomong Berapa tuh? udah 25. Bus. Wis. Makin banyak aja tuh. Iya Gimana beneran tuh? udah 25. Gimana tuh tipsnya Sob? Jadi Tipsnya dong, bagi-bagi jadi dong. terakhir tuh gimana ya ceritanya? Kocak sih kayaknya. Apa? Jadi nih dulu nih dulu itu kan berat tuh gua nggak tahu ya, sering makan aja makan di rumah makan. Tiba-tiba tuh kayak waktu duduk tuh udah ngerasa nggak enak tuh, celana jeans udah ketat semua. Gua akhirnya coba tuh gue tuh kayak nyari-nyari gitu, ada diet yang namanya Herbalife. Dulu juga lu saranin juga kan diet iya, Herbalife. benar. Iya, waktu itu gue nyari tuh yang di daerah Jepara kayak gimana. Gue coba tuh dateng, waktu ditimbang tuh terakhir tuh berat udah 110 tuh. Berat Sekarang banget. berapa sekarang? Udah 85. Gile. Udah 84 sih sebenarnya. Ya gitu, udah kayak udah berat, ya udah diet di situ. Ya tipsnya sih ngurangin makan ya, yang jelas ya, ngurangin tepung-tepungan kayak gitu. Bisa sih. Kalau olahraganya lu ngapain sih Sob? Kalau olahraga gua tetap dari dulu sepak bola sih pasti. Jago banget gua. Boleh. Iya. Udah terbukti sih. Sayangnya dulu kemarin sempet tipes jadi nggak bisa main. Iya. Udah sembuh kan sekarang kan? Kok tipes sih? Udah mendingan. Mah atau patah hati? Lah, gue itu iya, gue tuh turun itu gara-gara patah hati. Kalau terus ini. Jadi curhat nih, Babang. Tuh kalian kalau misalnya mau turun, putusin aja cewek kalian ya. Putusin aja ceweknya. Putusin aja. Kayak udah ada testimoni dari Bapak Sopian. Iya tuh, bisa turun 25 tuh malah tuh kan. Putusin aja, putusin. Aduh ya, orang kan. Buat Danar tuh cocok tuh Nar, buat ngikutin gue. Putusin Nar. Oke. Paling itu sih olahraga juga jangan dikurangin. Paksain ya. Kalau ya emang harus dipaksain. Olahraga yang lu senengin aja dulu, juga bakar kalori juga sih semua olahraga mah, yang penting keluar keringat. Iya, benar. Kalau lu nih Dik gimana Dik? Lu olahraga lu ngapain aja Dik? Kayaknya lu sering olahraga nih. Alhamdulillah ya. Di sela-sela gua rebahan, gua masih kadang-kadang sehari lah ya nyempetin, misalkan sehari itu 2 kali push up gua pagi 2 kali push up tuh 2 kali doang. 2 kali gitu. Dua kali apa 20 kali yang 2 kali tuh. Push up-nya bangun tidur dia. Enggak. Jadi gua bangun tidur tangannya gitu. gerak atau kakinya doang yang gerak? Aduh. Lebih ke arah badannya doang yang gerak, Pid. Sia-sia. Jadi serius. Jadi gue tuh nyempetin kalau habis bangun tidur, raup sholat, terus habis itu gue sempetin push up dulu kan 10 kali gitu. Terus sama sorenya kayak gitu. Terus selain itu juga mungkin gue skipping ya mentally gitu. Kalau enggak jalan-jalan di sekitar rumah mungkin kayak gitu aja sih. Lumayan gitu untuk bakar-bakar kalori. Benar. Apalagi gue sejak WFH ini di rumah kan, gue pikir-pikir kayaknya gue tambah gendut gitu loh gue. Kerasa bener gue, tambah berat. Lu naik berapa? Naik berapa Dik? Aduh. Banyak lah ya. Lumayan lah.
74 gue Lumayan sih. sekarang, 74 kilo. Oh, harus patah hati sih kayaknya. Iya, Dik. Ya, dia mah anak santri dia. Dia berhubungan. Bener kan? Oke. Kalau lu nih Tan, gimana Begini. Tan? Olahraga lu ngapain aja Tan? Selain olahraga itu? Nah, kalau gue olahraga tuh pas awal-awal corona doang sih. Kayak pagi jogging, terus sore juga jogging. Atau enggak Denger-denger lu fitness Tan. Iya. sempat gue sempat nge-gym sih. Emang cuma sekarang udah enggak, Bro. Satu minggu udah nggak kuat. Karena gini, Bro. Kayak Apa tuh? kelamaan gitu kan pandemi, paham gak sih lo, kayak makin sini makin males gitu. Makin bosen, Bro. Oh. Ya kan? Udah nggak ada tenaga buat olahraga atau gimana? Lebih ke arah males sih sebenarnya. Energinya tersalurkan di lain hal. Di Oh, iya. lain hal sih. Jadi Itu yang lebih fokusnya bener. tuh terbagi gitu, Pid. Iya. Fokusnya terbagi Ya, gitu. antara raga dan hati jadi terbagi ya, Tan. Anjay. Bisa jadi. Raga dan hati. Fokusnya sudah ke hati bukan ke badan sih. Nafsu sih. Aduh. Lanjut. Skip. Udah offside. Olahraga apa lagi Tan? Gue paling olahraga apa sepedahan doang sih. Kayak sepedahan. Iya. Ditemenin doi road nggak bike di itu? tengah jalan Tan. Waduh. Road bike di tengah jalan. Aduh. Enggak doi sih. nggak? Kalau itu paling rada ikut demo ya kan. Aduh. Kalau nggak demo paling ini sih, ngejar kayak harapan yang nggak pasti. Aduh. Siap. Cari pagi gak ya? Ya. Oke. Kalau lu nih Kak, terakhir nih Kak, gimana Kak olahraga lu ngapain aja sih Kak? Olahraga ya. Yoi. Kemarin tuh lagi kayak jogging gitu sih. Usahain seminggu tuh 2 kali lah. Kalau nggak sekali. Iya, penting juga sih biar nggak pegel-pegel juga ya badannya. Gue juga jogging nih biar nggak pegel nih badannya duduk mulu. Iya, setengah jam aja gitu. Bentar aja. Setengah jam aja cukup sih itu, setengah jam. Iya. 2 minggu sekali aja gitu. Terus selain olahraga ya, Apa tuh? usahain tuh asupan makanan tuh yang bener. Ya makanan juga harus dijaga ya. Oh iya benar. Benar. Sempurna lah ya istilahnya mah ya. Nah itu jangan jajan sembarangan juga lagi COVID gini kan, ngeri sedap gitu. Sekiri-sekiri delicious. Dan usahain ya kalau bisa nih ya minum susu sih, usahain aja. Tapi bukan susu apa sih? Susu kental ya, bukan ya? Lain. Oh iya. Susu kental tuh yang dari kemasannya langsung atau yang gimana? Kalau diperjelas. Harus diperjelas ya. Kalau bisa susu kaleng sih Bear Brand tuh kalau bisa. Lagi langka tuh dengar. Oh iya. Sempat langka waktu itu kan. Iya sih, tapi di pasar masih aman sih stoknya. Iya, di pasar kayaknya masih banyak deh. Kayak susu yang ditambang gitu. Kan tadinya masker ya, sekarang gitu ya. Bear Brand. Iya. Tadinya masker, sekarang Bear Brand. Jangan-jangan Bear Brandnya dipakai di mulut. Aduh. Nah, teman-teman, mungkin episode kali ini sampai sini aja. Coba dari teman-teman ada pesan terakhir nggak sih buat masalah meningkatkan produktivitas kita gitu di tengah pandemi ini? Coba satu-satu. Kalau dari gua mungkin tetap mencari kesan, mencari kesibukan yang positif ya. Terus sama tetap jaga kesehatan, tetap jalanin protokol kesehatan. Kalau dari Lunar gimana Lunar? Pesan-pesan Lunar? Di saya sih pesan-pesannya yang penting di masa pandemi kayak gini tuh lakukan apa yang kamu suka lah. Yang terpenting itu hal-hal yang positif lah. Misalkan kayak tadi yang sempat kita bahas tentang membaca buku, update CV atau mencari kesempatan magang atau mengasah minat atau mengikuti seminar atau yang terakhir itu olahraga. Jadi pilihlah dari kegiatan-kegiatan yang positif tadi yang bisa menyenangkan kita gitu. Jadi lakukan apapun yang kita suka. Yang penting itu dalam koridor yang masih positif
Gitu sih paling pesan dari saya. Benar banget. Kalau lu Pit gimana nih Pit? Kalau gue mungkin sedikit keluar dari konteks pandemi ya, gue lebih ke arah masa depan gitu. Jadi gue baru dapet quotes bagus banget nih. Jadi bunyinya gini nih, boleh dicatat nih Oke. buat teman-teman. Jadi bunyinya gini nih, hati-hatilah dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menentukan ucapanmu. Hati-hatilah dengan ucapanmu, karena ucapanmu menentukan tindakanmu. Hati-hatilah dengan tindakanmu, karena tindakanmu menentukan kebiasaanmu. Hati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu menentukan karaktermu. Hati-hatilah dengan karaktermu, karena karaktermu akan menentukan takdirmu. Gitu. Jadi betapa pentingnya pikiran positif, tetap jaga imun, kesehatan, itu penting banget. Karena kalau kita pikirannya negatif, putus asa gitu, ntar akan kebawa ke kehidupan sehari gitu. Jadi kita harus stay positif. Benar. Stay positif Jangan apa ya stres nih? Stay intinya. cool sih. Aduh. Stay cool. Stay positif COVID. Aduh. Jangan sampai. Stay positif di kehidupan kita ya, jangan positif yang penyakit ya. Betul. Iya, betul. Oke. Kalau dari lu nih Kak, gimana nih Kak? Pesan lu Kak? Dari gua ya. Pesan terakhir tuh yang penting jaga kesehatan lah. Atur pola makan gitu. Kalau bisa dijaga jam-jam makan tuh dijaga gitu. Pagi makan jam segini, siang makan jam segini, sore gitu. Kalau bisa malam jangan makan gitu. Kalau bisa. Terus jangan telat gitu kan. Sekarang emang lagi zamannya pandemi gini ya. Hati-hati di luar tuh, pakai masker, jaga jarak. Dan yang penting lagi jangan lupa olahraga, udah itu aja. Nah itu penting banget tuh, jaga kesehatan sih. Apalagi pokoknya ikutin banget nih protokol gitu kan. Jangan sampai kita kena juga gitu, terus membahayakan keluarga kita juga gitu di rumah kan. Nah lanjut nih, kalau dari lu gimana Pep? Pesan-pesan lu Pep? Ya kalau dari gue sih, ya tadi kata Eka jaga kesehatan aja, terus kata Hafid juga sama, itu berpikir positif, itu akan berdampak pada tindakan-tindakan kita selanjutnya. Terus ya sebagai mahasiswa kalian jangan lupa kerjain tugas-tugas kalian gitu. Ya laporan KP, ya itu kan banyak tuh yang belum kelar kan, untuk kelarin. Jangan kayak seseorang lah ya pokoknya. Iya. Kan ini kuliah online nih. Kuliah online kan santai ya, bukan kuliah offline. Jadi ada waktu luang lah sebenarnya, banyak lah. Jadi manfaatin waktu sebaik mungkin aja. Nah, ya tinggalin game juga tuh, game jangan keseringan gitu. Tapi kalau udah ngejar laporan KP mah keseringan game juga nggak apa-apa. Nah iya, boleh main game. Kayak main ML tadi ya? Ya Aduh. Nggak apa-apa, bentar. Karena udah selesai. Oke. Kalau dari lu gimana nih Dik? Pesan-pesan lu Dik? Jadi gue mengutip dari TV ataupun di mana-mana ya. Jaga selalu 3M. Satu apa Hamzah? 5M sekarang, 5M. Apa aja? Udah bilang dari TV. Anjir. Udah nambah Dik sekarang. Enggak. Ini yang kocaknya gini loh. Udah kutip dari TV. Udah gitu nambah aja, udah 5M. 7M kan? Oh iya, udah nambah lagi tuh 7. Dah, nambah terus. Di ini aja disingkat aja 3 ya, 3. Ya udah 7. Ulang aja 7M gitu biar update. 7M kayak gitu ya. Kayak duit. Aduh. Ya udah 3M apa tuh? 3M apa tuh? Lanjut aja Dik, enggak apa-apa. 3M ya. Yang pertama itu pakai masker. 2 menjaga jarak. Menjaga jarak dulu apa mencuci tangan dulu? Sama aja. Nah, mencuci tangan dulu, habis itu menjaga jarak. Jadi selain dari 3M itu kita harus menjaga kesehatan ya. Karena kesehatan itu yang utama, dengan cara olahraga ataupun makanan sehat. Nah, itu aja sih. Nah, tuh. Benar. Kalau lu gimana nih, Vi? Buat jaga produktivitas lu ngapain aja, Vi? Ngapain aja? Ulang. Kalau dari lu gimana nih, Vi? Buat pesan-pesan terakhir buat meningkatkan produktivitas lu. Kalau dari saya sih, saya kan itu ya jago ini dance TikTok ya. Jadi demi meningkatkan produktivitas saya tuh ya sesuai tadi dibilang Sultan itu, karena jago dance TikTok ya, jadi saya lebih latihan terus ya. Lihat bikin TikTok terus, dan saya lebih jago kan sekalian
olahraga meningkatkan imun kan. Ada yang Bener, salah ya? bener. Ya, udah gitu aja. Terima kasih. Oke. Kalau lu Sob gimana nih Sob? Pesan-pesan lu buat produktivitas lu? Kalau pesan-kesan gue mah simple ya. Stay foolish, stay hungry. Udah itu doang. Waduh. Wih. Tetap Itu penasaran artinya apa sih? terus, tetap lapar terus dari Iya. ilmu-ilmu gitu kan. Iya, tetap menjadi Oh. orang yang bodoh dan tetap jadi orang yang lapar. Nah ya, Kalau dungu Sob, kalau dungu aduh. stay idiot. Kalau dungu Sudah. Dia lagi nih. Kelakuan emang si Hafid. Oke. nanya Ada lagi? enggak itu. Nah, udah. Oh iya. Tutup Tutup aja ya. langsung. Nah kalau dari gue sendiri sih intinya sih jangan stres ya. Walaupun kalian boleh sih stres tapi jangan lama-lama gitu. Cukup kayak sehari doang gitu kan. Sisanya pokoknya jangan dibawa pikiran banget gitu. Soalnya ngaruh banget gitu sama kesehatan. Sama juga kalau kalian punya waktu luang yang banyak, usahain belajar hal-hal baru gitu kan. Soalnya siapa tahu itu kepake gitu ilmunya. Kayak gue misal waktu dulu gabut banget gue, terus gue coba-coba belajar video misalkan. Nah sampai sekarang tuh gue masih kepake tuh buat ngedit video, buat ngedit video organisasi atau apapun itu kan. Jadi itu sih pesan-pesan dari gue. Mungkin cukup sampai sini untuk episode 2. Kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe. Kita akan lanjut di episode 3. Nantikan saja seminggu depan. Oke. Komen di bawah. Nah bener banget tuh. Iya. Kasih saran-saran buat kita Benar. nih, bikin apa lagi. Benar banget. Kalau ada yang mau request. Padahal udah disusun. Kan format YouTube, template YouTube. Oke.